Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Irtiko mengadakan segmen baru nih di YouTube-nya, yaitu Irtiko Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Irtiko mengadakan segmen baru nih di YouTube-nya, yaitu Irtiko Podcast. Dan pada kesempatan kali ini atau segmen awal-awal ini, kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial, yaitu guru sejarah Islam di madrasah kita tercinta ini, yaitu Bapak Budi Prasetyo Margono. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh nggak berkenalan lebih dalam lagi nih? Nggak boleh. Aduh kok nggak boleh, ini yang susah ini, ya Allah. Boleh dong, Oh, boleh. Gimana? Apa yang perlu dikenal lagi apa dari seorang saya? Mungkin kan para penonton ini belum tahu ya Ustaz ya. Bapak ini udah berapa lama sih mengajar di Irtiko ini? Oke, saya ini termasuk generasi yang sedikit awal. Sedikit awal. Jadi pada masa pertengahan. Oh. Setelah terjadinya hal-hal yang luar biasa, spektakuler, saya masuklah ke situ, ke Irtiko. Jadi membersamai siswa-siswa mulai dari angkatan pertama sampai sekarang angkatan keberapa kalian? 6. Enam. Angkatan 6. Wah, luar biasa. Berarti udah lama banget ya. Masya Allah, gitu. Keren. Masih betah Pak ya? Iya, Betah. alhamdulillah. Alhamdulillah masih betah, ya Allah. Terus sebelumnya ini Bapak kan pasti sebelum dipanggil ke sini udah tahu nggak? Pas Bapak dipanggil ke sini udah tahu belum mau ngapain di sini tuh? Apa Misalnya- ini? Loh, kan Bapak daftar ini udah kepikiran belum mau jadi emang udah ada cita-cita jadi guru atau gimana? Oke, ya betul sekali. Pertanyaan bagus. Jadi sejak saya SMA seperti Zaki ini, Iya. jadi saya sudah punya cita-cita untuk menjadi guru. Ceritanya. Oh. Guru apa? Guru yang bisa membimbing, sok banget ya. Bisa membimbing generasi muda itu kembali ke jalan yang benar. Masya Karena saya Allah. pernah nggak di jalan yang benar gitu loh. Jadi akhirnya saya ngambil jurusan namanya Pendidikan Agama Islam. Masya Begitu. Oh. Nah, kampus saya namanya adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oh, panjang banget ya. Panjang sekali. Kayak harapan orang tua, Pak. Harapan kita semua. Gitu. Dan akhirnya karena di jurusan Pendidikan Agama Islam atau keguruan, ya mau nggak mau nanti salah satu muaranya saya harus menjadi guru. Nah, ketika saya kuliah, dosen-dosen saya itu selalu mengajarkan bahwasanya guru itu bukan suatu usaha atau mencari uang dengan cara jadi guru, enggak. Jadi guru itu adalah benar-benar dia adalah seorang sosok yang dia ikhlas untuk transfer of knowledge, transfer of value. Jadi mentransferkan pengetahuan dan juga mentransferkan ilmu kepada seseorang. Masalah bayaran kita nggak bisa memungkiri itu, tapi itu adalah bonus. Gitu. Bonus. Yang paling penting kita mengajar dengan sepenuh hati. Penuh hati, Masya Allah. Masya Allah. Sok banget ya. Apa sih? Memang hidup ini penuh dengan itu, Pak. Apa? Kayak suatu apa ya namanya ya? Ya itu pokoknya. Ya itulah Nanti pokoknya. WA saya aja ya. Nomornya ada di bawah sini kok. Oke. Oke, kan udah berkenalan lumayan dalam ini sama Bapak ini. Oke. Lumayan dalam ya, belum sedalam-dalamnya. Oke, jadi tujuan dari diadakannya podcast ini ada beberapa yang perlu diketahui dari Bapak. Masih sok Boleh. banget. Terus ini Pak, apa Bapak kan tertarik dari itu ya, apa pendidikan agama Islam. Nah itu mulai kapan Bapak mulai belajar gitu pendidikan agama Islam? Oke, sangat menarik sekali pertanyaannya. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang, saya kan termasuk generasi milenial. Nah, setelah Oke. saya pun namanya kan generasi X, generasi Z kemudian kalian-kalian ini. Nah, di zamannya saya itu sama kayak sekarang. Jadi kalau ada orang yang berdalil ngasih tahu tentang hukum ini salah, haram dan lain sebagainya, itu kayak nggak diterima sama generasi muda. Gitu ceritanya. Oh, Nah, ini butuh sosok-sosok yang dia bisa menyampaikan itu, tapi dengan caranya tidak mendikte atau mendoktrin, mendoktrin. tapi dengan cara seperti friendship French. atau loyal lah kepada siapapun, kepada semua generasi.
Nah, butuh hal-hal yang semacam itu ceritanya untuk bisa menjadi seorang guru PAI atau guru agama Islam. Jadi kalau dulu saya ingat banget ya, guru PAI itu adalah orang yang selalu marah-marah, selalu menghukum, selalu mencari kesalahan seseorang. Oke. Itu guru PAI dimanapun, ya nggak sih? Iya, benar. Nah, kita atau kami pengen merubah mindset itu. Ternyata guru PAI nggak yang seperti itu kok. Dia bisa jadi teman, dia bisa menjadi teman curhat gitu. Dia iya. bisa menjadi tempat bertanya Ha-ha. begitu. Dan dia mungkin bisa dijadikan semacam sahabat yang kalau ada masalah bisa memecahkan bersama. Nah, itu guru PAI yang sekarang. Oke. Terus Pak, pada masalahnya apa namanya? Masalah pemuda pada zaman sekarang ini, kalau dengar kata-kata sejarah itu loh, Pak. Pasti kayak males gitu, kayak ngantuk gitu. Apa Betul sih sejarah sekali. itu? Nggak ada tertarik, ngapain pelajari masa lalu? Kita itu harus move on katanya zaman sekarang gitu, Pak. Oke, betul Terus- sekali. Terus gimana sih menurut Bapak caranya untuk para pemuda ini cinta sama sejarah itu? Apalagi terutama sejarah Islam ya. Nah. Ya. Gimana, Pak? Iya. Jadi ketika saya belajar PAI itu di sana ada beberapa konsentrasi kalau PAI. Ada fikih, ada akidah akhlak, ada Quran hadis, dan ada sejarah Islam. Kebetulan saya agak sedikit bukan kurang suka tapi kurang memahami tentang fikih karena dia terlalu mendalam. Mm-mm. Al-Quran hadis berat bagi saya karena harus membedah Al-Quran dan hadis tafsirnya, maknanya dan permasalahannya. Akidah akhlak saya seperti ini. Jadi satu-satunya yang aman di konsentrasi saya itu adalah sejarah Islam. Sejarah Islam. Nah, sama dulu ketika saya SMA nggak terlalu suka dengan sejarah, iya kurang suka gitu. Tapi udah penasaran. Kemudian kenapa saya suka sejarah? Karena dosen saya waktu itu memberikan something else. Something The new experience for me. Jadi Oke. kayak seketika ujian, nggak tahu kenapa saya selalu dapatkan nilai yang baik. Ketika dapat nilai baik di tengah semester, tiba-tiba beliau memberikan reward ke saya. reward. Jadi nilai terbaik sejarah Islam adalah Budi Prasetyo gitu. Wow, itu suatu hal yang luar biasa. Padahal bukan hadiahnya nggak besar, bukan uang, bukan apa, tapi gara-gara reward itu yang membuat saya tiba-tiba cinta dengan sejarah. Gitu. Berarti kalau Bapak ingin merubah apa kecintaan mereka yang itu berarti harus dikasih reward dulu. ya? Reward, iya. Reward itu bisa dari manapun, apresiasi dan lain sebagainya. Oke. Makanya as the teacher, jadi sebagai seorang guru itu bukan cuma menjat siswa yang nggak bisa aja, tapi Oke. kita harus mengapresiasi siswa yang dia sudah berusaha untuk mau belajar. Nah, itu Oh. bagus banget. Eh, Itu juga saya dapatkan dari sejarah. Kenapa? Sejarah. Karena kalau kita belajar sejarah, sesungguhnya kalau belajar sejarah ya, kita mempelajari masa lalu, kita terapkan dan kita analisis di masa sekarang untuk bekal masa depan. Itu sejarah. Jadi barang siapa yang belajar sejarah, saya yakin sekali dia akan bijaksana nantinya dan dia akan bisa terjauh dari permasalahan-permasalahan yang sudah pernah terjadi di masa lalu untuk gak diulangi sekarang. gitu. Oh, Sesungguhnya itu sejarah. Terus untuk di Irtiko ini, Pak, selama Bapak mengajar di sini, apakah sejarah Islam ini ada studi di keluarnya itu, Pak, di luarnya? Jadi nggak menuluk di kelas gitu, pasti anak-anak bosen nggak sih, Pak? Betul sekali. Itu ada nggak program di Irtiko atau program Bapak sendiri Iya. itu kayak studi di luar kota atau di kota sendiri ini? Oke, pertanyaan bagus. Jadi saya bilang kalau belajar cuma di kelas pasti bosan banget, betul ya? Betul Semuanya sekali. pasti akan Iya. percaya dengan hal itu. Terlebih kalau gurunya nggak bisa mendongeng. Nah, saya kasih tahu guru sejarah, dimanapun guru sejarah itu, dia harus tetap mendongeng. Jadi nggak bisa sejarah cuma nonton TV dengan metode ini nggak bisa. Ya, itu tersampaikan. Dia harus mendongeng. Makanya kami sebagai seorang guru, apalagi sejarah, itu benar-benar belajar tentang teknik public speaking yang baik. Public Supaya kalau ilmu yang kita dapatkan bisa ditransferkan dengan cara mendongeng yang menarik. Hampir terjadi kecelakaan tadi. Untuk di belakang kamera. Iya begitu. Nah, kalau ditanyain gimana program untuk pembelajaran sejarah di Irtiko sendiri, alhamdulillah Irtiko ini salah satu lembaga pendidikan yang luar biasa. Masya Concern di bidang untuk mengupgrade segala macam strategi metode tentang pembelajaran, termasuk salah satunya sejarah. Nah, di Irtiko itu ada namanya pembelajaran berbasis proyek. Proyek, oke. Pembelajaran berbasis research
Research dan pembelajaran multidisipliner. multidisipliner. Nah, kebetulan kemarin ketika di awal semester saya merencanakan kita akan belajar sejarah langsung di lapangan. Jadi nggak cuma lihat video atau lihat gambar aja, tapi kita langsung ke lapangan. Gitu. Langsung ke lapangan. Jadi langsung ke tempat sejarah. Langsung ke tempat sejarahnya, begitu. Oh. Nah, karena pembelajaran sejarah terutama yang sejarah Islam, sejarah Islam agak sedikit sulit kalau di Indonesia, karena bab sejarah Islam di Indonesia itu mulainya adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian Wali Songo, kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan itu semuanya ada di kelas 12. Makanya sebagai sampel waktu itu saya mengajak anak-anak kelas 12 untuk langsung ke lapangan. Babnya adalah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori, salah satu teorinya itu adalah teori Mekah atau teori Arab. Dan dikombinkan dengan Wali Songo. Nah, jadi kita kemarin langsung belajar di tanahnya Wali Songo di Surabaya. Di Surabaya. Kemudian rencananya ini mau ke Gresik, kemudian ke Mojokerto. Karena itu adalah situs-situs bersejarah Islamnya kita di Indonesia. Di Indonesia. Begitu. Oh. Jadi kayak studi tour sambil belajar gitu ya. Betul sekali. Keren Jadi kita sih. outing kelas sekaligus belajar sejarah. Oke. Kan cuma di Indonesia aja nih. Apa mungkin ada program yang keluar negeri gitu sambil belajar sejarah gitu kan? Bisa jadi enak kan? Saya tahu arah bicara. Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, kebetulan si moderator ini dia kelas 11 dan di kelas 11 itu ada materi namanya 3 dinasti besar setelah Abbasiyah. Iya, benar. Nah, itu ada namanya dinasti Turki Utsmani. Nah, itu yang ditanyakan kan? Iya benar. Betul. Jadi di lembaga kita ini alhamdulillah ada salah satu program yang luar biasa, namanya adalah studi tour. Nah, itu Studi ke tour. Istanbul. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi pengen berangkat sih. Alhamdulillah, insya Allah ya. Bismillah. Insya Allah, insya Allah. Jadi kebetulan kemarin Zaki, saya baru selesai pulang juga dari Istanbul, Turki, Oh, gitu. Berangkat sekitar pertengahan September sampai akhir September. Jadi kurang lebih sekitar 10 hari lebih di Istanbul, Turki. Oke. Sama, jadi kita di sana juga belajar sejarah langsung di tempatnya dan langsung di situs-situs yang sangat diidam-idamkan oleh siapapun yang muslim di dunia ini. Bahkan nggak muslim pun mereka pasti akan ke sana di Istanbul, Turki. Oke, keren sih. Terus, Mbak, kan ngomongin tentang tempat-tempat bersejarah di Surabaya, di Istanbul, di Turki kan. Terus kan pasti Bapak ini sebagai guru PAI, pendidikan agama kok PAI, sejarah Islam. Astagfirullahaladzim. Nah, terus tempat-tempat udah berapa banyak tempat sejarah Islam di Indonesia yang Bapak kunjungin? Oke, pertanyaannya menarik sekali. Jadi kebetulan saya ini suka bolang. Jadi saya bolang itu? Traveling. Petualang. Iya. Saya aslinya traveler tapi yang boneka ya. Jadi kita ya seadanya gitu. Jadi dari kuliah saya tuh sudah sering banget keliling ke tempat-tempat sejarah karena saya sangat penasaran dengan tempat-tempat situs sejarah gitu. Karena kalau dari kami yang belajar sejarah itu dia bisa dikatakan sejarah kalau dia itu ada buktinya. Jadi ada bukti otentiknya yang sudah diteliti dan itu empiris sesuai dengan metodologi penelitian yang benar. Maka itu bisa dikatakan pasti dan valid sebagai sebuah sejarah. Gitu. Nah, selama ini kita hanya belajarnya di buku, di internet atau di jurnal aja. Nah, yang paling mengesankan itu kalau kita belajar langsung ke tempatnya. Jadi saya dulu itu ketika kuliah sangat tertarik dengan sejarah, saya langsung ke situs-situs sejarah. Jadi kayak misalkan ada mata kuliah waktu itu mata kuliah organisasi Islam di Indonesia, gitu. Nah, saya langsung ke tempatnya di situs itu. Di mana? Di Jombang. Jombang itu adalah pendirinya NU. Nah, namanya adalah almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi asal ke Jombang, saya melihat makamnya beliau. Saya belajar di sana, ada banyak peninggalannya beliau. Dan biar balance, saya juga ke Yogyakarta. Di Yogyakarta saya mengunjungi atau berziarah juga di makamnya pendiri Muhammadiyah. Namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya ke sana dan saya melihat ada perbedaan di situ. Nah, kalau sudah orang belajar langsung ke lapangan, itu langsung bisa melihat apa perbedaan dan apa kondisinya sesungguhnya. Beda sekali kalau NU karena memang mereka membolehkan ziarah atau kayak bukan disunahkan, jadi kayak dianjurkan ziarah, maka kompleks pemakamannya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu lebih
luar biasa, lebih megah, banyak pengunjungnya, peziarahnya dan ramai banget di situ. Sedangkan kalau di Muhammadiyah itu karena mereka tidak menganjurkan ziarah, jadi ketika saya masuk di kompleks pemakamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sepi, jadi nggak ada yang ziarah dan tempatnya beda, nggak ada kayak tempat untuk Khusus para gitu. peziarah istirahat, nggak ada. Oh, nggak ada. Gitu, jadi ya itu perbedaan yang saya dapat. Nah, gitu. Kemudian saya juga pernah ke Jogja, ke Solo, ke keraton, karena keratonnya mereka itu adalah salah satu keraton atau kesultanan Islam yang paling lama yang pernah ada di Jawa. Gitu. Contoh misalkan kayak Yogyakarta dan Surakarta dulunya mereka satu kerajaan, namanya adalah kerajaan atau kesultanan Mataram Islam. Mataram Islam. Kemudian mereka terpecah menjadi dua karena VOC dalam perjanjian Giyanti tahun 1700-an. 1700. Nah, kemudian terpecah jadi dua, ada Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat, kemudian ada juga Kasunanan Surakarta. Sarukar. Kita belajar di sana langsung. Oh. Kemudian kenapa tadi saya ngajak ke Gresik? Gresik. Nah, di Gresik kan tadi saya bilang ya, iya, jadi ada. insya Allah kita juga mau ke sana. Allahu. Jadi di Gresik itu Zaki, Iya. di Gresik itu ada makam yang misterius. Misterius. Namanya makam Fatimah binti Maimun. Itu misteriusnya nggak kelihatan atau gimana ya? Jadi makamnya ini nggak diketahui ini makam siapa yang sesungguhnya. Tapi di tulisan batu nisannya itu ada nama Fatimah binti Maimun. Bisa dipastikan Fatimah binti Maimun bukan orang Indonesia. Dari namanya aja. Iya. Orang Indonesia tidak menggunakan bin Iya. kayak gitu. Nah, berarti dia adalah pendatang. Pendatang. Anehnya adalah makamnya dia kan Islam. Karena batu nisannya itu ada kaligrafinya dan lain sebagainya. Di situ tertera tahun sekitar tahun dikuburnya sekitar tahun 1086 Masehi. 1086 Masehi itu kalau kita tarik garis lurus di dalam sejarah itu masih pada zamannya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Hindu Buddha. Nah, ini sudah ada Islam. Gitu. Anehnya lagi adalah makamnya cuma satu. Tidak kompleks pemakaman yang banyak banget, enggak. Dan makam satu-satunya itu dia dibuatkan semacam candi. Tapi Candi. Islam. Nah, itu kan unik sekali. Gitu. Makanya kita harus ke sana biar melihat langsung sejarahnya bagaimana. Gitu. Keren sih. Nah, kemudian kenapa di Trowulan? Trowulan itu ada namanya kompleks pemakaman Troloyo. Troloyo. Nah, Troloyo itu adalah termasuk orang-orang yang pertama kali menyebarkan Islam bersama salah satu syekh atau bisa kita sebut wali songo periode 1. Namanya adalah Syekh Jumadil Kubro. Nah, di samping makam beliau itu ada masjid, kemudian ada banyak sekali makam-makam muslim yang makamnya itu panjang-panjang di Troloyo. Troloyo itu Trowulan. Trowulan itu di Mojokerto. Kenapa kok aneh? Karena Mojokerto di zaman itu dia menjadi ibu kota kerajaan Majapahit. Salah satu kemaharajaan Hindu Buddha terbesar di Indonesia. Di Indonesia. Tapi sudah ada kompleks pemakaman muslim. Wah, ini kan perlu dikorek kan. Kok bisa gitu loh. Ini makanya seru banget kalau belajar-belajar semacam itu. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Nggak Dan ada langsung serunya itu kalau belajar ke tempatnya langsung. Ke tempatnya langsung. Nah, gitu. Itu jadi salah satu program Bapak sendiri ya kalau. Iya, betul sekali. Keren sih. Terus kan dari tadi kita dengerin ceritanya Bapak dari makam ini kayak paham banget itu. Terus dari berbagai tempat yang bersejarah Bapak kunjungin ya, itu kayak yang paling menyentuh di hati, berkesan gitu sampai membekas itu di mana sih, Pak? Oke, di mana dulu nih? Yang di luar negeri? Waduh, kalau di luar negeri pasti udah tahu Di lah ya, Masya Indonesia. Allah. Yang di Indonesia Iya. dulu. Oke. Yang paling membekas di saya situs sejarah Islam yang paling membekas itu salah satunya ya di makam para wali. Para wali. Nah, kebetulan saya pernah juga ziarah Wali Limo dan belum pernah sih Wali Songo belum pernah. Jadi Wali Limo itu di Jatim. Di Jatim itu ada 5 wali. Iya. Nah, ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Itu tersebar di Surabaya, Gresik, kemudian di Lamongan dan Tuban. Oke. Itu jadi di mana yang membuat saya ternyuh sekali itu di makam para wali. Saya nggak tahu kenapa ketika saya berziarah di sana, para wali yang saya sebutkan tadi itu mereka bukan orang Indonesia. Mereka adalah pendatang dari luar. Iya, kalau kita telusuri asal usul mereka itu ada yang dari Mesir, ada yang dari Irak, Baghdad, ada yang dari Palestina, Yerusalem, ada yang dari Yaman, ada yang dari Turki dan dari Bukhara atau di daerah Rusia tapi yang muslim gitu. Dan mereka berdakwah di Indonesia. Ketika meninggal pun mereka masih berjasa gitu loh. Masih berjasanya kenapa? Kompleks pemakam mereka itu menjadi salah satu situs mencari uang. Para pedagang tuh banyak banget di sana.
Jadi bener kalau kata guru-guru ngaji saya tuh lubernya barokah itu sampai sekarang masih ada para wali. Jadi ketika masuk ke kompleks makam para wali itu rasa ternyuhnya itu luar biasa. Ingat perjuangan mereka, bagaimana mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa yang sangat kuat sekali Hindu Budanya. Iya. Gitu. Dalam waktu hanya beberapa ratus tahun, mayoritas masyarakat Indonesia sudah menjadi Islam. Bahkan sekarang menjadi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia. Karena para wali songo. Jadi perjuangannya sangat besar sekali. Perjuangannya luar biasa. Oh, pantas mugas di hati gitu ya. Iya, begitu. Terus menurut Bapak ini, Pak, kan banyak yang bilang yang bawa Islam di Indonesia, itu Wali Songo. Itu menurut Bapak benar nggak? Atau ada pendapat lain yang Bapak yakini? Oke, ini pernah kita lakukan di kelas 12 juga. Jadi kita buat namanya debat ilmiah, apakah benar yang membawa Islam itu Wali Songo atau bagaimana? Gitu. Kita debatkan itu. Dan anak-anak mencari referensi sendiri. Dan di akhir kesimpulan debat itu adalah iya Wali Songo yang menyebarkan. Tapi abad ke-14. Abad ke-14 atau sekitar tahun 1400-an. Sedangkan Islam yang tadi saya bilang ditemukan di Indonesia melalui teori Arab, itu sudah ada Islam di Indonesia sekitar abad ke-8 atau tahun ke-840-an. Gitu. Buktinya apa? Ada kerajaan namanya Kerajaan Perlak di ujung Pulau Sumatera Atas, Aceh Darussalam. Itu ada Kerajaan Perlak di tahun 840. Kita tarik garis lurus dalam sejarah Indonesia, 840 itu masih berjayanya Kerajaan Sriwijaya, kemaharajaan maritim beragama Buddha terbesar di Nusantara. Tapi sudah ada Islam di situ. Berarti bukan Wali Songo, jelasnya. Siapa? Para pedagang Muslim. Pedagang Muslim. Nah, itu dia. Jadi yang membawa Islam adalah para pedagang Muslim. Jadi Gitu. Belum tahu spesifik gitu ya. Secara spesifik gitu. Siapa namanya itu belum. Tapi yang jelas dia adalah seorang pedagang. Oh. Aduh, kalau bahas sejarah ini pengen nanya banyak tapi astaga, waktunya sudah habis ya. Menipis itu. Pertanyaan terakhir, Pak. Pasti kalau peninggalan sejarah ada benda-benda yang tertinggal di Indonesia tentunya. Terus benda-benda peninggalan Islam yang sangat unik menurut Bapak, itu apa, Pak? Atau arca atau gimana, Pak? Oke. Peninggalan Islam ya. Iya. Jadi kalau kita bahas tentang peninggalan situs Islam atau masa kerajaan Islam, masa Islam maksud saya waktu masuk ke Indonesia, jelas bukan patung atau arca dong, karena dalam Islam nggak boleh. Iya, uniknya Zaki, ketika Islam masuk ke Indonesia, gitu ya, ketika Islam masuk ke Indonesia dengan budaya Hindu Buddha yang sangat kuat sekali di Indonesia, itu mereka melakukan yang namanya akulturasi. Penggabungan budaya. Budaya atau penggabungan kultur, semacam ya peninggalan budaya atau yang lain sebagainya gitu. Jadi para sunan atau para wali zaman dahulu itu tidak menjudge ini haram, masuk neraka, nggak gitu. Bayangkan kalau mereka bilang patung-patung ini haram, masuk neraka, nggak ada yang mau Islam. Betul gitu. sih. Itu nggak boleh, itu haram. Oh, nggak ada yang masuk Islam nanti. Terus gimana cara mereka? Mereka membuat semacam itu tadi perpaduan budaya Hindu dengan Islam dijadikan satu. Nah, tapi yang fundamental seperti adanya patung dan lain sebagainya yang disembah itu mereka sudah nggak boleh. Dengan cara pelarangannya sedikit demi sedikit. Gitu. Yang dibolehkan adalah ukir. Nah, ukir-ukiran, seni ukir itu berkembang. Yang dulunya mereka mengukir dewa, mengukir patung ini segala macam, mengukir binatang, dirubah sama Islam. Jangan mengukir hal yang semacam itu, tapi ukir yang lebih indah. Apa yang lebih indah? Tulisan. Daun. Sulur, bunga. Jadi ukir-ukiran yang sekarang ada di kita ini itu adalah karena akulturasi itu. Yang pertama, yang kedua, batik itu juga karyanya orang-orang Indonesia asli yang sudah terakulturasi. Kalau Zaki lihat semua batik-batik kita itu kan kebanyakan motifnya bunga, daun. Nah, itu akulturasi. Gitu. Nah, yang unik lagi adalah di Kudus. Kudus itu ada sunan namanya Sunan Kudus. Nah, beliau itu toleransinya sudah sangat tingkat tinggi. Karena di Kudus itu masyarakatnya kental banget Hindunya, nggak bisa dibelokkan. Sehingga Sunan Kudus mau nggak mau dia harus
cari cara atau toleransi yang lebih tinggi lagi dibandingkan tempat yang lain. Nah, apa yang dibuat beliau adalah kalau di Hindu itu kan sapi itu kan hewan sakral. Ya dewa sakral. Nah, benar. termasuk dewa gitu kan, Iya, karena tunggangannya para dewa. Gitu, dimuliakan di Hindu. Sehingga ketika musim kurban bertentangan dong dengan Islam. Iya benar. Kurban kan berarti Islam harus menyembelih Menyembelih kurban Iya. gitu kan. Sapi yang dimaksud adalah sapi. Tapi Sunan Kudus melarang di daerah Kudus gak boleh nyembelih sapi. Demi apa? Demi menghormati orang-orang Hindu. Oh. Gitu. Saking luar biasa. Dan kalau Zaki tahu sampai sekarang ini zaman modern di Kudus nggak ada yang nyembelih sapi. Yang disembelih adalah kambing dan kerbau. Oh kerbau. Oh, Gitu. oke. Itu yang luar biasa. Dan lagi masjidnya Sunan Kudus itu masjidnya masjid, tapi di sampingnya itu ada menara yang sangat fenomenal dan sangat ikonik sekali, namanya adalah Menara Kudus. Menaranya itu seperti Hindu, seperti apa? Candinya Hindu, tapi di atasnya ada corong untuk azan. Corong Jadi azan. candi tapi dia corong untuk azan. Oh. Gitu. Nah, itu yang ikonik sekali, peninggalan yang sangat luar biasa. Peninggalan di Kudus. ya. Termasuk wayang, gamelan, gamelan. lagu-lagu Jawa itu juga peninggalan para wali songo yang ikonik sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Gitu. Jadi kayak budaya-budaya yang digabung gitu jadi bener gitu ya. Awalnya salah. jadi Awalnya bener. salah, diluruskan dengan cara akulturasi. Akulturasi. Betul. Jadi metodenya wali-wali nih kayak Betul sekali. Luar biasa kan? luar biasa banget gitu ya. Aduh, pengen nanya lagi tapi kayak udah mepet banget waktunya ya Allah. Sangat luar biasa beliau ini ya Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang sangat membekas buat santri-santri Amin, di amin, Madrasah Al-Irtiqa ini. Insya Oke, Allah. sekian saja Bapak. Masya Allah, terima kasih atas waktunya Terima diberikan. kasih. Jadi sekian saja podcast pada kesempatan kali ini. Jadi tonton terus segmen berikutnya di Al-Irtiqa di YouTube Al-Irtiqa. Nanti ada di bawah sini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.